Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserta didik, selamat datang dalam video pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu apa? Prinsip dan karakteristik hak asasi manusia, atau yang sering kita kenal dengan istilah HAM. Nah, sebelum memulai pembelajaran, perkenalkan, nama saya Linda Febria Fardiarawan, NIM 203244074 dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita sampaikan yaitu 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian hak asasi manusia. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis pelanggaran hak asasi manusia. Oke, yang pertama, apa itu hak asasi manusia? Ada yang tahu? Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu, tidak peduli ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau latar belakang sosial mereka. Maksudnya, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak ia lahir ke dunia. Hak ini bukan pemberian negara, bukan pula hadiah dari orang lain, tetapi merupakan hak yang melekat sebagian bagian dari martabat manusia. Artinya, selama seseorang masih hidup sebagai manusia, ia berhak menikmati hak asasi manusia tersebut. Nah, dari hak asasi manusia tersebut mencakup beberapa aspek kehidupan, seperti hak untuk hidup, hak mendapatkan pendidikan, hak berpendapat, hak mendapat perlindungan hukum, serta hak untuk diperlakukan secara adil dan manusiawi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Yang pertama ada universalitas hak asasi manusia. Maksudnya, hak asasi manusia berlaku bagi semua manusia, dimanapun mereka berada, tidak ada batas wilayah, budaya, atau kondisi tertentu yang dapat membatasi keberlakuan hak asasi manusia. Prinsip yang kedua yaitu prinsip non-diskriminasi, yaitu setiap orang memiliki kedudukan yang sama dalam hak asasi manusia. Tidak boleh ada perlakuan berbeda berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, kondisi fisik, status ekonomi, atau latar belakang lainnya. Yang ketiga, prinsip kebebasan dan martabat manusia. Hak asasi manusia menjunjung tinggi nilai kebebasan. Setiap individu bebas mengembangkan diri, menyampaikan pendapat, dan menjalani hidup sesuai pilihan, selama tidak melanggar hak orang lain. Kebebasan ini terkait erat dengan martabat manusia yang harus selalu dijaga dan dihormati. Prinsip yang keempat yaitu keadilan dan kesetaraan. Setiap orang berhak memperoleh keadilan, baik dalam hukum maupun kehidupan sosial. Tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan tidak adil dalam penegakan hukum atau dalam hubungan antar masyarakat. Yang terakhir ada tantangan dalam pembahasan hak asasi manusia. Ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pembahasan hak asasi manusia. Tantangan ini meliputi perbedaan budaya, konflik kepentingan, kurangnya kesadaran atau pemahaman tentang hak asasi manusia, dan ketidaksetaraan dalam penerapan dan perlindungan hak asasi manusia. Materi yang selanjutnya yaitu karakteristik hak asasi manusia. Yang pertama, bersifat universal, berarti dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali, tanpa mempertimbangkan perbedaan suku, ras, agama, dan bangsanya. Yang kedua, bersifat hakiki. Maksudnya, tiap manusia memilikinya sejak lahir. Hak asasi manusia dimiliki oleh semua manusia sejak pertama kali dilahirkan ke muka bumi sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, bersifat utuh. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak secara utuh tanpa dibagi-bagi.
Misalnya seperti hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya, dan sebagainya. Yang keempat, bersifat tetap. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut oleh pihak-pihak manapun. Tiap manusia memiliki hak asasi sejak lahir sampai ia meninggal dunia, tanpa dapat dihilangkan dan dicabut. Dan yang kelima, bersifat kodrati, yang berarti pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Tiap manusia yang lahir otomatis memiliki hak asasi manusia sebagai anugerah dari Tuhan, sebagaimana kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan. Berdasarkan materi yang sudah kita pelajari tadi, dapat dibuat kesimpulan, HAM adalah hak yang dapat dimiliki oleh setiap orang sejak lahir tanpa memandang perbedaan apapun. Pembahasan hak asasi manusia menekankan universalitas hak, perlindungan dari pelanggaran, peran pemerintah dan lembaga hukum adalah menegakkannya, serta kaitannya dengan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Secara karakteristik, hak asasi manusia bersifat universal, hakiki, utuh, tetap, dan kodrati, sehingga tidak dapat dicabut dan melekat pada setiap manusia sebagai anugerah Tuhan. Sekian materi prinsip dan karakteristik hak asasi manusia. Semoga bermanfaat untuk kalian. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.